Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mira Nurfitria di Akademik Podcast. Di Akademik Podcast hari ini, saya akan menyampaikan materi di mata kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan atau Pendidikan Kewirausahaan di program studi yang saya ampuh. Saya harap mahasiswa semuanya ada dalam kondisi terbaik hari ini sehingga bisa menyimak Akademik Podcast hari ini dengan semangat dan fokus. Nah, sebelum saya masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan satu tagline untuk mata kuliah ini. Tagline-nya adalah, kalau bisa sukses muda, kenapa harus nunggu tua? Nah, untuk mata kuliah ini sendiri sebenarnya adalah lebih ke mata kuliah coaching atau lebih banyak praktikum. Sehingga di sini saya akan menyampaikan dasar-dasar dari kewirausahaan itu sendiri, serta untuk pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang pengusaha yang mandiri. Nah, pengusaha yang mandiri itu sendiri biasanya dijadikan ukuran seorang pengusaha yang sukses. Nah, di sini saya akan jelaskan karakter dari pengusaha yang sukses. Terlepas dari apapun arti kesuksesan, terdapat ciri-ciri umum yang dimiliki oleh pengusaha sukses. Sebagian besar dari ciri-ciri tersebut dapat dipelajari melalui latihan dan mengembangkan sikap optimis. Beberapa hal ini adalah karakter-karakter pengusaha sukses. Yang pertama, buat passion jadi usaha. Ada tagline untuk karakter yang pertama ini yaitu passion will drive away some result. Jadi maksud dari karakteristik yang pertama ini adalah apa yang kita dapatkan dari usaha itu seharusnya adalah bentuk dari kepuasan pribadi. Jika kita tidak menikmati apa yang kita lakukan, kemungkinan besar kita juga tidak mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap usaha kita. Dan jika kita tidak menikmati dan merasa memiliki apa yang kita lakukan, kemungkinan besar usaha kita tidak akan berhasil. Nah, disinilah usaha dimulai dari passion itu akan sukses karena biasanya kalau kita enjoy menjalankannya, kita gembira menjalankannya, maka itu juga akan tergambar kepada kinerja kerja kita dalam usaha tersebut. Contohnya seperti inilah, saya suka terhadap si A gitu ya. Apapun yang saya lakukan, saya akan fokus ke si A dan saya pun akan mencari tahu nih tentang seluk-beluk si A tersebut. Nah, di sini sebenarnya fungsi dari passion itu bagus jika dijadikan usaha karena kita pasti maksimal untuk mencari informasi terkait si A itu, si usaha tersebut, si passion kita itu, sehingga ketika menjalankannya pun kita tidak akan terlalu terbebani dan tertekan. Kemudian karakter yang kedua adalah jalankan dengan serius. Kita tidak dapat berharap untuk mendulang sukses dalam usaha kecuali jika kita benar-benar serius dan percaya pada barang atau jasa yang kita jual. Terlalu banyak pengusaha sekarang yang tidak cukup serius dalam menjalankan usahanya dan tidak cukup percaya pada barang atau jasa yang mereka jual, sehingga mereka tidak cukup berani untuk berkompetisi dengan pengusaha yang lain. Nah, mengapa sebenarnya karakteristik pertama dengan yang kedua ini saling berhubungan? Karena tadi, jika kita memang suka tadi terhadap usaha itu dan kita jalankannya juga pasti dengan serius, tidak main-main gitu ya, kalau kita memang menyukai hal ini. Jadi diusahakan segala sesuatu itu dimulai itu harus dengan serius gitu, harus dengan perencanaan yang matang. Nanti masuk ke karakteristik yang ketiga, yaitu rencanakan semuanya dengan matang. Jadi kita itu sebelum melakukan usaha harus merencanakan setiap hal dalam usaha tersebut, bukan hanya keharusan tapi juga kebiasaan yang harus dikembangkan nih, diterapkan dan dipelihara oleh setiap pengusaha. Membuat rencana usaha itu sangat penting untuk kita bisa membuat atau mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kenyataan. Nah, rencana juga dapat meminimalisir kesalahan dari awal akibat kurangnya persiapan dan bisa mengukur keberhasilan dari langkah yang diambil. Jadi memang dari pertama tadi kita lihat dulu nih kira-kira kita passionnya itu di bidang apa sih, kemudian kita bisa kembangkan dan bisa lakukan memulai usaha tersebut dengan serius. Selanjutnya baru kita buat rencanakan semuanya dengan matang. Jadi kita harus buat perencanaan dulu. Kita nekat boleh ya, tapi harus tetap berhati-hati, jangan nekat-nekat bodoh gitu. Jadi harus ada perencanaan, harus ada tujuan
tujuannya itu harus jelas. Kita arahnya mau kemana bisnis kita. Jangan sampai tadi saya selalu bilang ke mahasiswa, jika kalian sering melihat kawanan burung di langit gitu ya, yang gerombolan burung itu pasti akan ada satu orang yang di depan gerombolan burung tersebut, dan ada banyak burung-burung di belakang yang ngikutin gitu ya. Terbang ke kanan, ikut ke kanan, terbang ke kiri, ikut ke kiri. Nah, maksud dari analogi saya ini, kalian itu harus jadi burung yang paling depan, jangan jadi burung yang paling belakang. Artinya apa? Kalian itu harus jadi seorang leaders, jangan jadi seorang followers. Sekarang lagi booming bisnis apa, kalian ikut. Lagi booming bisnis kopi, kalian ikut. Nah, maksud saya itu jangan seperti itu. Jadi seorang pengusaha itu ya harus mampu membaca peluang. Kan itu juga salah satu karakter dari wirausaha, harus mampu membaca peluang. Jadi kalau kita buka usaha itu sebenarnya itu jangan ikut-ikutan, tapi kita cari peluang mana yang sebenarnya itu belum bisa orang tangkap gitu, belum bisa orang lihat. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu merupakan karakteristik seorang pengusaha yang sukses. Dengan demikian, kalian juga bisa berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Kalian punya uniqueness sendiri gitu ya. Kemudian karakteristik untuk yang pengusaha sukses yang keempat adalah mengelola uang dengan bijak. Nah, mengelola keuangan itu merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Keterampilan yang penting dari mengelola keuangan sebuah usaha adalah memisahkan pengelolaan keuangan pribadi dengan usaha. Jadi memang di sini harus dibedakan ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Untuk apa sebenarnya? Simpelnya kayak gini deh. Jika kita memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, setidaknya kita bisa mengukur gitu ya, pemasukan dan pengeluaran dari usaha tersebut. Jika dicampur, maka kita tidak bisa melihat sebenarnya usaha kita itu sudah sampai mana perkembangannya. Nah, itu adalah simpelnya gitu ya. Kemudian ini juga terkait ke dalam pencatatan yang rutin dan lengkap yang juga harus dibiasakan. Yang baik ini sebenarnya untuk sebuah usaha gitu ya. Nah, dari pencatatan tersebut dapat dilihat dengan jelas kemana aliran usaha itu, kemana berputarnya, dan lain sebagainya. Karena aliran darah dari setiap perusahaan itu yaitu arus kasnya. Dari arus kas itu juga kita butuh perlengkapan, peralatan usaha, mempromosikan usaha, dan tidak lupa juga untuk mengkaji diri sendiri atas waktu yang kita pergunakan dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, oleh karena itu, semua pengusaha dalam menjalankan usaha tersebut harus memperhatikan aspek keuangan ini. Nah, nanti juga kita akan belajar nih gimana sih untuk aspek keuangan dalam menjalankan satu usaha. Nah, kemudian lanjut ke karakteristik yang kelima, yaitu fokus terhadap konsumen dan pelanggan. Ingat ya, jadi yang harus diingat itu adalah usaha itu tidak hanya fokus kepada barang atau jasa yang kita jual, dan juga bukan tentang harga dari barang dan jasa yang kita jual juga. Jadi sebenarnya hakikat usaha itu bukan hanya untuk mengalahkan pengusaha yang lain. Jadi usaha itu sebenarnya adalah tentang konsumen dan pelanggan, people center. Nah, pendekatan apa yang sebenarnya kita lakukan untuk bisa mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen dan pelanggan atas suatu barang atau jasa? Setelah kita mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen, apa yang bisa kita lakukan terhadap produk, barang, atau jasa yang kita jual agar bisa memenuhi kepuasan tersebut. Nah, konsumen dan pelanggan ini sebenarnya adalah orang-orang yang membuat keputusan akhir apakah barang atau jasa kita layak dibeli atau tidak. Jadi sebenarnya tadi bukan masalah produk kita yang kita jual itu, tapi kita harus fokus ke pelanggan, ke konsumen gitu, karena mau tidak mau gitu ya, memang mereka adalah pintu akhir dari bisnis kita itu. Mereka yang menentukan produk kita itu layak dikonsumsi atau tidak gitu ya, layak dibeli atau tidak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, maka dari itu kita harus mencari tahu nih gimana sih produk kita biar bisa terus-menerus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan gitu ya. Atau biasanya sih si produsen itu lebih mementingkan apa nih, kebutuhan konsumen atau keinginan konsumen gitu, atau justru menggabungkan keduanya. Nah, ini juga saya punya salah satu contoh nih. Misalnya kasusnya ini, saya lapar. Terus obat lapar itu apa? Makan. Jadi kebutuhan saya itu sebenarnya makan biar kenyang gitu kan ya. Kemudian kalau posisi kalian sebagai produsen, apa yang akan kalian lakukan? Ya pasti kalian menjual makanan gitu ya, biar saya kenyang gitu kan, biar konsumen kenyang. Nah, kemudian kasus yang kedua, namun di sisi lain selain kebutuhan tadi, kebutuhan untuk mengisi perut biar kenyang gitu ya, konsumen juga punya kebutuhan lain. Salah satunya contohnya gini, saya lapar.
tapi saya pengen makan di tempat yang bagus, yang instagramable gitu ya, yang saya bisa foto, yang kemudian emang tempatnya itu enak, nyaman, ada wifi-nya segala macam. Nah, itu kan namanya keinginan. Nah, ini kasus ini yang saya contohkan ini di Jogja, ada salah satu tempat makan di daerah Flamboyan deket kampus UNY dan UGM. Nah, di sana itu ada angkringan. Kalian tahu kan harga angkringan itu berapa gitu kan? Kemudian tempatnya itu jika saya lihat memang tempatnya itu enak, nyaman gitu dan bersih. Dari bekas pendopo kayak gitulah kalau saya lihat. Nah, di sana itu selain harganya murah, bersih, sehat, di sana juga tempatnya bagus untuk foto gitu kan. Kemudian ada wifi juga. Nah, ini sebenarnya produsen yang cerdas karena dia memfasilitasi keinginan dan kebutuhan konsumen secara bersamaan. Nanti kalian tinggal pilih, kalian mau jadi pengusaha yang mana, kalian mau jadi seorang produsen yang seperti apa. Apakah hanya memfasilitasi kebutuhan konsumen saja atau justru memfasilitasi keduanya, baik itu kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Nah, silahkan dipilih. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu ciptakan keunggulan kompetitif. Nah, jadi barang atau jasa itu harus memiliki keunikan yang jelas gitu ya, atau ada added value-nya. Ini juga dijelaskan sebelumnya kan tadi sama saya, bahwa seorang pengusaha yang sukses itu adalah seorang pengusaha yang memang harus berani tampil beda dengan yang lain. Yang tadi saya bahas, jangan jadi followers gitu ya. Apa sih sebenarnya keunikan dari pengusaha tersebut? Nah, itu yang harus kalian cari gitu ya. Kalau kalian jadi seorang pengusaha yang muda, kalian harus berani berkompetisi nih. Kalian harus berani beradu keunggulan gitu ya. Kalian punya keunggulan apa, keunikan apa, sehingga nanti ujungnya itu akan jadi branding untuk produk kalian itu sendiri. Nah, ini dilakukan agar konsumen dan pelanggan itu memiliki alasan untuk membeli barang atau jasa dibandingkan dengan milik pesaing. Jadi, hal ini dilakukan agar konsumen dan pelanggan itu memiliki alasan untuk memilih membeli barang atau jasa kita dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain. Keunikan ini bisa dari manfaat barang atau jasa yang kita jual, bisa dari bentuk layanan, atau justru dari produk yang berbeda dari para pesaing. Jadi yang namanya keunggulan itu banyak macamnya ya, bukan cuma dari produknya itu sendiri, tapi masih dari pelayanan, misalkan dari packaging dan sebagainya. Nah, itu kalian harus punya keunikan agar kalian menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, sekian untuk Akademik Podcast yang membahas mengenai bagaimana jadi seorang pengusaha yang mandiri, terutama tadi ya karakteristik untuk jadi seorang pengusaha yang sukses. Ada 6 karakteristik, bisa kalian simak dari awal sampai akhir saya sudah jelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan komen di bawah atau bisa hubungi saya di kontak yang akan saya tampilkan nanti di ujung video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti untuk Akademik Podcast selanjutnya di mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha yang beretika. Oke, see you semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti ketemu lagi dengan saya di Akademik Podcast selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.